Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Jack TV, berjumpa lagi dalam program Lensa Kolbu. Nah, baik lagi bersama saya Hardiansa. Dan tentunya di malam hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, dai muda yang sangat terkenal di Provinsi Jambi. Ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah, di malam hari ini tentunya kita akan membahas perkara-perkara iman lagi nih, Ustadz ya. Salah satunya yaitu adalah menjalin tali silaturahim. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita tanya Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa nih, silaturahim itu maknanya seperti apa dalam pandangan Islam? Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kalinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat yang banyak sekali. Di antaranya adalah nikmat sehat, dan terlebihnya adalah nikmat iman dan Islam. Salawat beriringan salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita semua termasuk umat yang diakui oleh beliau dan umat yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian silaturahim terlebih dahulu. Ya. Siap. Adapun tema kita tadi yaitu menyambung tali silaturahim. Nah, tentunya kita akan cari tahu dulu apa itu pengertian silaturahim. Silatu artinya menyambungkan. Silatu artinya menghubungkan. Silatu artinya menempelkan. Nah, menyambungkan yang selama ini mungkin pernah tak terhubung. Menempelkan yang selama ini mungkin pernah jauh. Kemudian melekatkan yang mungkin selama ini pernah terjaga oleh jarak. Itu pengertian silatu. Nah, kemudian rahim. Rahim adalah suatu, mohon maaf para ibunda, rahim adalah suatu kantong janin yang berada di dalam perut perempuan. Sebelum kita lahir ke dunia ini, ke alam dunia ini, dulu kita pernah tinggal di alam kandungan dan kita bertempat di dalam rahim. Nah, itu. Kalau tak ada rahim, Bang, mungkin dalam kandungan dulu kita bercampurlah dengan pucuk ubi ya, dengan rendang ya. Tapi bercampurlah ya dengan gulai jengkol kan. Nah, tapi Masya Allah tabarakallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan yang begitu sangat indah kepada kaum Hawa, yaitu para ibunda-ibunda kita. Jadi makna silaturahim ini apa, pemirsa? Makna daripada silaturahim ini adalah mungkin di antara kita ada yang berasal daripada suku Jawa, ada yang berasal daripada suku Batak, ada yang berasal daripada suku Minang, orang Padang, Jawa, Batak, Bugis. Kalaulah diurut-urut ke atas, kita semua berasal daripada keturunan yang sama, yaitu keturunan Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kullukum min Adam. Kalian semua itu diciptakan daripada Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu diciptakan daripada tanah. Nah, itulah pengertian daripada silaturahim. Jadi menyambungkan, istilahnya menyambungkan tali persaudaraan. Tali persaudaraannya. Ya. Sebenarnya sering kan itu, Bang, orang bilang, apa sih Ustadz perbedaan antara silaturahmi dengan silaturahim gitu kan. Nah, mungkin ada pertanyaan ya. Betul nih Ustadz. Ini sebagai orang awam ini saya juga bingung nih Ustadz kadang. Apa sih bedanya silaturahim dengan silaturahmi gitu kan. Nah, itu apakah sama atau beda nih Ustaz pengertiannya? Ya, kadang orang sering menyebut itu, kadang-kadang ada yang menyebut dengan silaturahmi ya. Ada yang menyebut dengan silaturahim. Nah, terus mana ini yang betul, atau penyebutannya hampir sama tapi maknanya apakah berbeda gitu ya. Nah,
Daripada maknanya sebenarnya tidak ada yang berbeda. Cuma penyebutannya saja yang gitu. kadang itu masyarakat Indonesia itu sering menyebut dengan silaturahmi, kadang ada yang silaturahim. Itu tidak ada yang berbeda, daripada pengertiannya cuma cara penyebutan orang tersebut saja yang beda, tapi artinya makna aja ya. Pengejaannya. Kadang ada orang yang menyebut dengan silaturahim, mimnya dimatikan, ada yang hanya kadang dimatikan silaturahmi, seperti itu. Seperti itu. Jadi emang tidak ada perbedaan antara silaturahmi dan silaturahim. Sama ya. Tidak ada perbedaan. Sama-sama menyambung tali silaturahim. Intinya seperti itu. Yang berbeda itu ini, Bang. Yang berbeda itu adalah silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah. Itu yang berbeda. Bedanya apa nih, Ustaz? Bedanya kalau silaturahim itu masih ada hubungan kerabat, hubungan tetangga. Tetapi kalau ukhuwah Islamiyah itu tak ada hubungan kerabat, hubungan tetangga, seperti itu. Seperti itu. Contohnya ada nggak? Contohnya seperti saya nih, mungkin dalam keluarga saya, ketika saya datang bertamu mungkin ke Pak D saya, ke bibi saya, nah itu dinamakan dengan silaturahim. Tetapi ketika saya bertamu mungkin ke rumah abang, nah itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Seperti itu juga perlu pastinya, Ustaz. Pasti itu. Biar kita tidak salah. Betul. Kita tahan dulu nih, Ustaz ya. Nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Kolbu. Nah, kalau tadi di segmen awal Ustadz Kusnadi sudah menyampaikan pengertian dari apa itu silaturahim gitu ya. Jadi sekilas bahwasanya silaturahim itu adalah menyambung tali persaudaraan gitu ya. Ini bisa diartikan juga silaturahim itu seperti kita menyambung tali kasih sayang seperti itulah ya, sesama saudara gitu ya. Saling kunjung mengunjungi saudara. Mungkin kita nggak tahu kabar saudara kita udah lama nggak kita kunjungin kan nih, apalah kabarnya ya, apakah baik-baik aja, makan atau tidak gitu Ustaz ya. Dan juga nih mungkin kalau misalnya silaturahim terhadap pacar gitu, apakah bisa dikategorikan sebagai silaturahim juga itu Ustaz? Mungkin pemirsa di rumah juga kepo nih Ustaz. Nah ini pertanyaannya agak meleset dikit ya. Kalau silaturahim ke pacar ya, nah ini mungkin pertanyaan bagi anak muda. Jangan sampai silaturahim ini dijadikan dalil ya. Iya betul. Nah itu kalau kita silaturahim ke pacar itu bukan dinamakan dengan silaturahim. Nah itu apalagi kan kunjungannya ketemuan atau apa itu bermaksiat namanya kan. Nah kecuali kalau kita mungkin silaturahim atau berkunjung langsung ke rumah orang tuanya langsung. Langsung ngobrol sama orang tuanya. Mungkin dengan ta'aruf, mungkin kan diawali dengan ukhuwah Islamiyah, berakhir dengan silaturahim. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Berarti pemirsa di rumah yang jomblo-jombloati nih jangan dijadikan dalil ya. Mau kemana nih? Biasalah mau silaturahim. Silaturahim sama pacar rupanya Ustaz. Jadi perlu dijelaskan bahwa silaturahim itu niatnya untuk menyambung tali silaturahim, dan juga kegiatannya di situ memang kegiatan yang tidak bertentangan dengan agama. Seperti mungkin ada pengajian, ada acara Maulid Nabi. Nah, kalau kita silaturahim ke rumah pacar niatnya bagus untuk silaturahim, tetapi kegiatannya itu salah. Nah, itu seperti kita mau silaturahim ke kawan-kawan kita untuk mabuk-mabukan. Nah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Berarti tidak boleh ya, tidak boleh lah antara yang hak dan yang batil itu salah ya. Dan mungkin ada nggak Ustadz manfaat dari seorang muslim yang sering melakukan silaturahim gitu?
Manfaat bagi seorang muslim yang gemar untuk menyambung tali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi," barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rizkinya, wa yunsa'a fi asarihi, ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, kata Rasulullah, maka hendaklah orang tersebut itu menyambung tali silaturahim. Nah, itu balasan bagi orang-orang yang gemar untuk menyambung tali silaturahim. Dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mamin muslimaini," ada dua orang muslim ini bang, ketemu nih, wa yunsafahani, kemudian dia bersalaman, kayak itu kan, berjabatan tangan, kemudian illa ghufiralahu dzunubahu, kecuali telah Allah ampuni dosa-dosanya. Baru saja berjabatan tangan, gugur dosa-dosanya itu, saqatat dzunubahu. Gugur dosa-dosanya kama saqatat awraqus sajar, seperti gugurnya daun-daun pepohonan yang kering. Masya Allah, itulah balasan bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan pintu rizkinya, Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya. Dalam artian ini, Allah panjangkan umurnya, Allah kasih keberkahan di dalam umurnya. Memang umur kita ini sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idza jaa ajaluhum, jika telah sampai ajal kepada kalian, la yastakhiruna sa'ah, kata Allah, tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan. Dalam artian di sini Allah panjangkan umurnya, Allah kasih keberkahan di dalam umurnya tersebut. Nah, itu balasan bagi orang-orang yang gemar untuk menyambung tali silaturahim. Oke, luar biasa sih ini. Ternyata besar juga ya ganjarannya untuk orang yang sering gitu ya. Dilapangkan juga rezekinya. Dilapangkan rezekinya, masya Allah. Allah ampuni dosa-dosanya. Cuma dengan berjabatan tangan, seperti itu. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara sesama muslim gitu ya, lebih bagusnya ya memang kita harus mengucapkan salam, berjabatan tangan. Dalam hadis lain juga, Bang, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ya ayuhan nas, saya sekalian manusia, ubsyus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, kasih makan orang-orang yang lapar," itu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kemudian wasilul arham, sambung tali silaturahim, wasallu bil lail, dan dirikanlah salat pada malam hari. Ketika manusia banyak itu sedang terlelap, kita mendirikan salat, faliyadkhulil jannah, kata Rasulullah, maka ia akan masuk surga bisalam, dengan selamat. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali manfaat ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim ini. Luar biasa sekali ya Ustadz ya. Memang betul sih Ustadz, kalau kita sering bertemu dengan saudara kita gitu ya, saling kabar mengkabari gitu ya. Betul. Kadang ada aja Ustadz rezeki yang datang. Masya Allah. Ya seriusan, ini terjadi juga sama saya di Ustadz ya. Kadang beberapa hari yang lalu itu ya, saya bertemu nih dengan kerabat, nggak sengaja bertemu kan di jalan. Masya Allah. Ketemu ternyata ada ini ngasih job. Ngasih job. Ada freelance nih, bisa nggak hadir di sini gitu kan? Itu kan luar biasa Ustadz ya. Itu kan, kita ketemu dengan tanpa disengaja, dengan kita menjalin silaturahim tadi, alhamdulillah Allah kasih rezeki yang tak terduga-duga gitu Ustadz. Nah itu, kita aja silaturahim dengan cara yang tak disengaja, Allah kasih langsung rezeki. Iya, betul, apalagi kalau kita itu silaturahim memang sudah diniatkan di dalam hati. Masya Allah. Mungkin lebih besar lagi Ustadz. Lebih besar lagi. Boleh setelah ini nanti saya jadwalkan, saya bikin timeline schedule mau silaturahim kemana besok. Masya Allah. Sampai sebulan ke depan lah kayaknya. Itu ide yang sangat menarik itu, Masya Allah. Boleh seperti itu Ustadz? Boleh, Masya Allah. Ya? Oke, ya itu bisa dijadikan rutinitas juga. Rutinitas, tapi dengan syarat jangan kita niat silaturahim ini agar bisa dapat rezeki, dapat amplop nih main ke rumah Pak D. Nah, itu salah. Itu salah juga, itu salah. Dimaknai. Harus memang didasarkan niat memang untuk kita care gitu ya. Peduli sama orang. Untuk gitu. Menyambung tali silaturahim memang karena Allah. Karena Allah. Oke, memang karena perintah dari Allah. Karena perintah dari Allah. Kita harus menyambung tali silaturahim gitu ya. Kalaupun dapat rezeki itu nilai plus gitu ya. Intinya kalau kita perbaiki diri kita, kita laksanakan perintah Allah, insya Allah Allah akan bantu kita dalam setiap keadaan. Betul sih. Memang relate banget sih Ustadz sama kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, pokoknya luar biasa sekali pemirsa. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Kolbu. Nah, Masya Allah Ustadz ya, tadi udah dijelaskan bahwasanya pengertian silaturahim dan juga ganjaran orang yang sering gemar bersilaturahim terhadap kerabat, tetangga semuanya ya Ustadz. Itu luar biasa sekali Ustadz ya. Masya Allah, nih mau tanya juga nih Ustadz. Kalau misalnya silaturahim itu apakah memang harus kita bertemu dengan orangnya atau bisa melalui telepon, WhatsApp gitu atau gitu. Seperti apa? Ya baik. Apakah silaturahim itu harus langsung bertemu sama orang tuanya, harus datang ke rumahnya, atau ada cara lain seperti itu ya? Nah ini mungkin pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kawan-kawan, mungkin bagi kita juga ya, yang mungkin sekarang sedang menuntut ilmu, yang mungkin sekarang sedang menjadi santri, menjadi pelajar, jauh dari keluarga ya, jauh daripada orang tua. Nah, bagaimana cara kita untuk silaturahim? Apakah pulang kampung kan gitu? Oke, terkendala mungkin biaya ataupun ada kendala-kendala lain kan, kesibukan gitu. Nah, silaturahim ini tak mestilah kita itu langsung ketemu sama orangnya, tak mesti kita harus berjabatan tangan langsung, tidak. Silaturahim ini bisa kita juga melalui media sosial. Nah, kita manfaatkanlah kecanggihan teknologi yang sekarang ini sedang pesat berkembangannya. Bisa melalui WA, mungkin video call kan, seperti itu. Intinya silaturahim ini Bang, kita tidak terputus hubungan, walaupun itu kita jauh jarak di antara kita. Nah, kan bisa lewat HP, kita bisa telepon kan, kita bisa video call, kita bisa chattingan, seperti itu. Intinya jangan sampai terputus. Tidak ada komunikasi sama sekali. Nah, itu yang salah. Berarti lewat telepon bisa juga. Lewat telepon bisa. Ya, berapa lah ya, paling kalau di WhatsApp itu kan telepon gratis kan, gratis ya, lah, aman lah kalau sekali telepon itu paling nggak sampai 1 menit lah kalau sekedar untuk saling kabar mengkabari ya Ustaz ya, misalnya kabar apa kabar, semoga sehat selalu gitu ya, semoga dalam lindungan Allah, sukses selalu dunia akhirat gitu ya Ustaz ya. Kita saling mendoakan ya Ustaz ya, doakan yang baik-baik gitu ya, pastinya juga doa itu kan kembali juga untuk kita kan Ustaz. Betul. Nah kalau misalnya orang yang tadi ada gemar saling bersilaturahim nih Ustaz. Kalau orang yang suka memutuskan silaturahim nih, nah itu seperti apa tuh Ustaz dalam pandangan Islam tuh? Balasan bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, qati'ur rahim. Rasulullah SAW menegaskan Bang, dengan tegas, la yadkhulul jannah, tak akan masuk surga. Siapa orang yang tak masuk surga ini, kata Rasulullah? Apakah mereka orang yang tak mampu untuk sedekah subuh? Apakah mereka orang-orang yang tak mampu salat berjamaah ke masjid? Orang-orang yang tak mampu qiyamul lail? Tidak. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah. Siapa orang yang tersebut? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, itu Masya Allah, balasan yang Allah kasih. Allah kasih ganjaran kepada orang yang gemar menyambung tali silaturahim, tidak main-main. Kunci surga, Allah panjangkan umurnya, Allah permudah, lapangkan rezekinya. Tetapi ganjaran bagi orang yang memutuskan tali silaturahim juga tak main-main. La yadkhulul jannah, tak akan masuk surga. Walaupun mungkin hajinya sudah 5 kali ya, mungkin sedekahnya tiap hari. Nah itu, tapi dia qati'ur rahim, mutuskan tali silaturahim, tetap tak masuk surga. Itu contohnya seperti orang yang ya suka inilah ya, cari masalah dengan orang lain gitu ya. Kalau sudah punya masalah, adalah aku udah mau berteguran, tegur lagi dengan dia gitu kan. Itu kan suka memutus tali silaturahim. Betul. Nah itu terkesannya sepele kan? Sepele, tetapi terlalu itulah bisikan-bisikan syaitan tadi itu. Kan sudah diterangkan di awal, kullukum min Adam, kita semua ini diciptakan daripada Adam, wa Adam min turab. Adam itu diciptakan daripada tanah. Tanah itu, jadi kita ini nggak boleh sombong. Aku nih kan yang lebih tua, aku nih kan yang lebih pintar, aku nih kan yang nggak salah, masa aku yang harus meminta maaf? Seperti itu. Betul. Orang yang memberi maaf memang mulia Bang, tetapi orang yang meminta maaf, datang padanya untuk meminta maaf, itu jauh lebih mulia. Yalah, benar-benar betul sekali. Dan juga kalau misalnya kita sering memutuskan tali silaturahim terhadap keluarga kita gitu ya, terhadap kerabat gitu, nauzubillah, bisa-bisa juga ini menjadi penutup pintu rezeki ya Ustaz. Betul. Nah, penutup pintu rezeki kita. Ya karena kan ya kita terbatas nih. Terbatas. Nggak ada berinteraksi dengan saudara yang ini yang itu gitu kan, jadi ketutup pintu rezeki. Nah, yang tadinya mungkin si saudara kita tadi mau ngasih kerjaan nih buat kita gitu kan,
Jadi bahaya nih Ustadz ya. Bahaya Jadi, sekali. Kalau bisa ya sebisa mungkin lah kita ya. untuk selalu menyambung tali tali silaturahim lah gitu Ustadz ya. Oke, jadi pemirsa yang ada di rumah nih ya, silaturahim itu penting sekali Penting tentunya Ustadz ya, karena ganjaran juga sangat besar. Dan untuk Anda yang sering memutuskan tali silaturahim nih ya, ini janganlah seperti itu ya Ustadz ya, karena kalau bisa ditinggalkan gitu ya. Ya pokoknya jangan sampai menutup pintu rezeki ya Ustadz, karena silaturahim kan juga bisa membuka jalan pintu rezeki gitu, Ustadz, ya. jalan pintu kita ke surga. Betul sekali. Mungkin ada tips nih Ustadz untuk pemirsa yang ada di rumah, bagaimana agar kita bisa terus istilahnya bersilaturahim kepada kerabat-kerabat kita, dan agar terhindar dari orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Baik. Tips mungkin bagi kita semua, ya, bagi kita semua, baik pemirsa yang berada di rumah maupun rekan-rekan yang berada di studio. Tips agar kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada 6 hal yang harus kita hindari, Bang. Itu yang pertama, jangan saling mengejek sesama kita. Betul. Nah, itu mungkin dari awal bercanda, tahu-taunya ada hati yang terluka. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkatkan, tetapi kalau hati sudah sakit, di mana obat tidak dicari. Itu dia. Itu. Yang pertama, jangan saling mengejek. Yang kedua, wala yaltamizu anfusakum. Jangan kalian itu merendahkan diri kalian. Tak ada orang yang mau merendahkan diri sendiri, Bang. Yang adanya orang mau memuji-muji dirinya sendiri. Saya yang paling pintar, saya yang paling kaya, saya yang paling ganteng. Apa makna tersebut? Jangan kalian merendahkan orang lain. Ketika kita merendahkan orang lain, berarti kita sudah merendahkan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya kita berasal daripada keturunan yang sama, yaitu keturunan Adam alaihi salam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wala tanabazu nabil alqab. Jangan kita itu menggelar-gelar saudara kita, kerabat kita, tetangga kita itu dengan gelar-gelar yang buruk-buruk. Itu sangat perlu untuk dihindari. Kemudian yang keempat itu, jangan kita itu berprasangka buruk. Dalam Quran surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun. Janganlah kalian itu berprasangka buruk, karena berprasangka buruk tersebut termasuk adalah sebuah dosa, sebuah kesalahan. Kemudian yang kelima adalah wala tajassasu. Jangan kita itu, Bang, cari-cari kesalahan saudara kita, kerabat kita, tetangga kita. Kita ini manusia, bukan malaikat. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, itu kadang orang suka ini Ustadz ya, kepo terhadap urusan orang lain. Nah, itu iya. Semut di seberang laut kecil, pekat, kelihatan, tetapi gajah di pelopak mata tak nampak. Nah, itulah mungkin kiasan bagi orang-orang yang selalu tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Kesalahan diri sendiri dia tidak tahu. Nah, itu. Dan yang terakhir, hal yang harus kita hindari agar kita termasuk orang-orang yang gemar menyambung tali silaturahim, agar kita terhindar daripada orang-orang yang selalu qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim, adalah jangan membuka aib saudara kita. Tutup rapat-rapat aib ya, karena Allah menutup aib kita ya. Betul, ketika kita membuka aib saudara kita, besok di yaumul akhirat Allah Subhanahu wa taala buka juga aib kita. Tetapi ketika kita tutup aib saudara kita, kawan kita, kerabat kita, Allah Subhanahu wa taala jaga aib kita juga. Insyaallah. Terakhir Ustadz, mungkin ada closing statementnya dari Ustadz terkait tema kita di malam hari ini. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang gemar untuk menyambung tali silaturahim. Puncaknya silaturahim adalah kepada kedua orang tua. Kau yang mungkin jauh dari orang tuamu, telepon ibundamu, kasih kabar tentangmu, minta doa sama orang tuamu. Memang tak banyak kata yang terucap, tetapi disitulah hati saling terikat. Dan silaturahim itulah yang membuatmu sukses dan selamat. Amin. Insyaallah. Amin. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz atas ilmunya di malam hari ini. Masya Allah, insya Allah bermanfaat untuk kita yang mendengarkan dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, akhir kata saya Hardiansa, Ustadz Kusnadi dan segenap kru yang bertugas mau pamit undur diri, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Luar biasa.